Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani. Kali ini dalam pelatihan online e-guru membuat penelitian tindakan sekolah. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, pada pertemuan yang kelima kita kali ini, kita akan menyusun laporan PTS lengkap. Jadi, menyusun laporan PTS secara umum sistematisnya adalah yang pertama ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, hasil yang diharapkan. Itu bisa nanti akan kita lakukan di bab 1. Bab 2 nanti akan membahas mengenai kajian teori dan penelitian yang relevan, kemudian sistematika penulisan. Kemudian pelaksanaan dan hasil penyelesaian masalah itu nanti akan pelaksanaan itu di bab 3, kemudian hasilnya kita terangkan di bab 4. Dan ada simpulan dan saran itu secara umum. Coba kita lihat apa saja ya sih yang ada di bab 1. Bab 1 nanti itu akan berisi yang pertama tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi deskripsi tentang kondisi ideal yang diharapkan. Terus baru kita tuliskan ini kondisi ideal itu biasanya kita melihat atau mengutip dari definisi peraturan, teori atau pendapat para ahli bagaimana kondisi pembelajaran yang ideal atau layanan pendidikan yang berkualitas. Baru kita munculkan berbagai permasalahan yang menjadi bentuk kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Kemudian tuliskan apa sih yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tersebut. Kemudian tuliskan bagaimana dampaknya jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan. Kemudian sebutkan alternatif penyelesaian masalahnya ini apa. Kalau misalnya tadi kurang efektifnya pembelajaran, itu kan berarti menjadi masalah nih. Kemudian penyebabnya apa? Kita tuliskan dampaknya kalau ini dibiarkan ini bagaimana. Kemudian bagaimana alternatif penyelesaian masalahnya? Tadi katanya tentang dengan melaksanakan supervisi akademik. Seperti itu. Jadi itu bab 1. Selain latar belakang, kita tuliskan di bab 1 itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu kita menuliskan apa masalah yang dihadapi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Tentunya kan banyak sekali macamnya. Jadi kita harus spesifik mencari satu saja dulu. Jadi kita identifikasi satu-satu, tapi nanti kita ambil atau kita fokus kepada satu penyelesaian, satu masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian tujuan. Tujuan penelitian ini apa? Secara umumnya gimana? Apa tujuan khususnya? Seperti itu. Nih. Kemudian kita masuk ke bab 2. Di bab 2 nanti ada kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Kemudian di bab 3 itu metode penelitian, kita tuliskan setting penelitiannya, di mana tempat penelitiannya, apa yang melatar belakangnya. Kita membuat apa yang latar belakang sosial ekonomi peserta didiknya atau lingkungannya bagaimana. Kemudian selain setting penelitian, ada teknik pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu merupakan kegiatan yang penting. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh guru sebagai peneliti atau kepala sekolah atau pengawas pada penelitian tindakan ini, datanya akan kita ambil dalam bentuk observasi, bisa bentuk wawancara, kemudian ada catatan harian, dokumentasi dan dokumenter. Kemudian yang bagian ketiga adalah instrumen penelitian.
instrumen itu merupakan alat untuk mengukur. Nah, jadi apa yang mau kita ukur? Tadi misalnya mengenai proses pembelajaran, efektivitas pembelajaran, maka kita buat instrumen untuk efektivitas pembelajaran. Kalau kita pada prinsipnya, kalau kita meneliti, melakukan pengukurannya harus dengan alat ukur atau instrumen yang baik pula supaya menghasilkan hasil yang baik. Dan yang keempat, di bab 3 ini ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghimpun, menampilkan, melakukan coding, mereduksi data, melakukan verifikasi dan intervensi. Itu yang namanya proses analisis data. Dari proses analisis data ini kita akan mendapatkan kesimpulan. Jadi dari hasil analisis data tadi kita dapat melakukan pengelompokan, penyeleksian, bisa juga memanfaatkan atau mendeskripsikan data. Kemudian kita menyimpulkan dan memberi makna terhadap data. Misalnya tadi kita ingin meningkatkan efektivitas pembelajaran, berarti kita tulis guru mana yang sudah efektif dalam pembelajaran, berapa orang, berapa persen. Itu kita harus tampilkan. Kemudian kita bisa menyimpulkan, oh ternyata setelah dilakukan pembinaan melalui supervisi akademik, diperoleh meningkatlah guru-guru yang melakukan pembelajaran yang secara efektif, itu meningkat gurunya seperti itu. Jadi selanjutnya adalah bab 4. Di bab 4 ini ada namanya hasil penelitian. Hasil penelitian ini meliputi 3, ada deskripsi kondisi awal, terus kondisi siklus 1, kondisi siklus 2, dan seterusnya. Kemudian di bagian yang keduanya itu ada pembahasan. Di pembahasan ini nanti kita akan uraikan gimana pelaksanaan tindakan yang kita lakukan. Setelah kita tuliskan kondisi awal, kita tuliskan bagaimana proses pada kondisi 1 dan kondisi siklus 1, siklus 2. Kita bahas pula di pembahasan ini bagaimana ketercapaian di setiap masing-masing siklus. Di siklus 1 kita tuliskan apa saja permasalahan yang kita tuliskan. Kemudian perbaikan di siklus 2 itu apa? Hasilnya bagaimana setelah kita perbaiki? Itu harus nampak perbedaan antara siklus 1 dan siklus 2, karena yang membedakan siklus itu berbeda kalau ada perbedaan tindakan, karena kan ini kita penting tindakan. Kalau misalnya supervisi akademiknya itu bagaimana, tindakan yang kita lakukan harus berbeda antara siklus 1 dan siklus 2. Oke. Tindakan itu kita rumuskan dari hasil refleksi siklus 1. Misalnya dari proses ini kayaknya kurang berhasil nih, maka di siklus 2 kita perbaiki. Itu dia, di pembahasan harus secara detail kita. Oke, jadi inilah kerangka penelitian tindakan sekolah nih Bapak Ibu. Ada halaman judul atau cover, lembar pengesahan dari kepala sekolah, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan tertampil dan berlaporan. Bab 1 seperti tadi kita uraikan, ada latar belakang, kemudian masalah, hipotesis dan tujuan serta manfaat. Kemudian di bab 2 ada kajian teori tentang hasil relevan dan perangkat berpikir. Kemudian bab 3 ada metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, kemudian lokasinya, prosedur penelitian. Itu di bab 3. Bab 4 itu kita paparkan hasil penelitian itu,
Kemudian ini kita sebutkan deskripsi kondisi awalnya gimana, siklus 1, siklus 2, kalau misalnya 3 siklus tinggal kita tambahkan siklus 3 dan seterusnya. Kemudian di pembahasan, ini kita yang barusan kita sebutkan, diuraikan. Kemudian di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang kita lakukan ini apa? Sarannya ini berisi harapan-harapan kita. Kira-kira dengan tindakan ini kita bisa dipakai. Kalau yang bisa ada hasil yang bagus, kita kasih rekomendasi kepada kepala sekolah atau guru lain atau pengawas yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Itu setidaknya tindakan-tindakan seperti itu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.